Selamat datang para pencari info. Di video kali ini saya akan memberitahu 13 anime isekai baru yang akan tayang di waktu mendatang. Oh ya, anime yang mendapat season baru tidak akan saya masukkan di list ini, saya hanya akan memasukkan anime-anime yang baru saja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. 1. Buta no Liver wa Kanetsu Shiro. Buta no Liver wa Kanetsu Shiro adalah sebuah cerita isekai tentang seorang otaku yang terbangun dalam tubuh seekor babi, setelah ia pingsan saat makan hati babi mentah. Babi itu menemukan dirinya bersama Jess, seorang gadis polos yang bisa membaca pikiran orang lain, dan Jess mulai berteman dengan babi itu meskipun pikirannya melenceng. Cerita ini mengikuti petualangan mereka di dunia fantasi. Anime ini bergenre komedi dan fantasi, dengan tema isekai. Anime ini akan tayang pada bulan Oktober 2023. 2. Shangri-La Frontier. Ceritanya berlatar belakang di masa depan, di mana game VR full dive telah menjadi hal yang biasa. Rakuro Hizutome, juga dikenal sebagai Sunraku, adalah pemburu game sampah, yang menikmati bermain dan menguasai game sampah yang biasanya penuh dengan bug dan isu. Setelah menyelesaikan game sampah dengan judul Fairia Chronicle Online, ia menderita semacam sindrom burnout. Atas saran pemilik toko game favoritnya, Rockroll, ia disarankan membeli game Shangri-La Frontier yang laris dan sangat bagus, sebuah game VR full dive dengan 30 juta pemain terdaftar. Dia memasuki dunia Shangri-La Frontier dengan nama player Sunraku, di mana semua keterampilan yang telah ia peroleh sebagai pemburu game sampah ahli, akan berguna saat ia beraksi dalam permainan. Anime ini bergenre action, fantasi, dan adventure, dengan tema virtual worlds, video games, dan isekai. Anime ini akan tayang pada bulan Oktober 2023. 3. Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. Ceritanya mengikuti Rei Ohashi, seorang pekerja kantor biasa yang terbangun dalam tubuh protagonis dari game otome favoritnya, Revolution. Saat terbangun dalam tubuh barunya, orang pertama yang menyapanya adalah karakter favoritnya, Claire Francois, antagonis utama dari game ini. Sekarang, Rei malah bertekad untuk mendekati Claire daripada mendekati protagonis laki-lakinya. Anime ini bergenre komedi, fantasi, dan romance, dengan tema yuri, isekai, reinkarnasi, magic, politik, dan school. Anime ini akan tayang pada bulan Oktober 2023. 4. Potiondanomi de Ikinobimasu. Kaoru Nagase, meninggal secara tak terduga saat berjalan pulang dari pekerjaan kantornya suatu malam, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya di depan seorang pria berpakaian putih. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai dewa dan meminta maaf atas kesalahannya yang mengakibatkan kematiannya. Dewa itu berjanji untuk menebus Kaoru dengan bereinkarnasi ke dunia lain. Dewi dunia berikutnya, Celestine, mereformasi tubuh Kaoru dan memberinya semua keinginan yang dia minta. Tubuh yang dia miliki saat berusia 15 tahun, kemampuan membuat ramuan dengan efek pilihannya, dan sebuah kotak dengan ruang penyimpanan tak terbatas. Namun, Kaoru menyadari bahwa, dunia abad pertengahan yang ini tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sihir, menyebabkan ramuannya sangat dicari oleh para bangsawan yang rakus. Namun, dengan menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, dia menemukan cara untuk bertahan hidup di dunia ini dengan menggunakan ramuannya. Anime ini bergenre fantasi, dengan tema isekai dan magic. Anime ini akan tayang pada bulan Oktober 2023. 5. Chiyu Mahou no Machigata Tsukaikata. Ken Usato adalah siswa sekolah menengah yang tergolong biasa dalam segala hal. Nilai rata-rata, impian, dan kecenderungan untuk tidak menyukai orang yang populer. Namun, ketika dia bertemu dengan ketua dan wakil ketua OSIS yang sangat populer, dia bisa berteman dengan mereka. Semua ini berubah saat teman barunya itu dipanggil ke dunia lain dan dia secara tidak sengaja dipanggil juga. Merasa sedih dan tidak bisa kembali, dia pasrah dan tetap diam di dunia baru itu. Saat dia tahu dia memiliki bakat pada sihir penyembuhan, sihir yang sangat langka. Hal memberinya kepercayaan diri dan perhatian semua penyihir. Anime ini bergenre action dan fantasi, dengan tema isekai dan magic. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 6. Isekai Shikaku.
Cerita ini mengikuti penulis melankolis Osamu Dazai, yang suka melakukan percobaan bunuh diri. Permainan video belum ditemukan ketika ia terlempar ke dunia lain pada tahun 1948. Sebenarnya, semua petualangan fantasi yang terus ia jalani, hanya menghalangi mimpinya untuk menemukan tempat yang sempurna untuk mati. Namun, tidak peduli seberapa banyak ia mempertaruhkan nyawanya, segalanya tampaknya tetap baik-baik saja. Anime ini bergenre komedi, fantasi, romance, slice of life, dan supernatural, dengan tema isekai. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 7. Seijaku Temer wa Gomi Hiro no Tabi wo Hajime Mashita. Di dunia EV, bintang adalah segalanya. Dia adalah seorang Temer, terlahir untuk menjinakkan monster dan binatang. Tapi dia juga terlahir tanpa bintang. Dengan hidupnya dalam bahaya, Ivy melarikan diri ke hutan tempat dia berteman dengan slime kecil yang lemah bernama Sora, satu-satunya makhluk yang bisa dia jinakkan. Bersama-sama, pasangan yang tidak biasa itu memulai perjalanan. Anime ini bergenre adventure dan fantasi, dengan tema isekai, reinkarnasi, dan magic. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 8. Konosuke wa Fukanzen Suguru. Nicola, hanyalah seorang gadis desa yang bekerja di penginapan. Sampai suatu hari naga menyerang, dan dia bertemu Haga, seorang yang mempelajari segala sesuatu. Dia adalah bagian dari masyarakat elit yang disebut Seeker, yang diciptakan untuk mengatasi serangkaian penyakit yang mengganggu dunia yang biasanya damai. Tapi baik Nicola dan Haga memiliki rahasia yang mereka sembunyikan, rahasia yang akan mengubah kepercayaan satu sama lain. Anime ini bergenre adventure, komedi, dan fantasi, dengan tema isekai. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 9. Tensei Kizoku, Kante Iskil Denaria Garu. Seorang pegawai biasa meninggal suatu hari dan terlahir kembali sebagai Arsloufen, putra seorang bangsawan. Meskipun dia tidak berbakat dalam sihir atau berpedang, dia memiliki satu keahlian yang tidak dimiliki orang lain, penilaian. Dengan menggunakan kemampuan ini, Ars dapat melihat potensi seseorang, seberapa besar potensi yang mereka miliki, dan di mana letak bakat mereka. Keterampilan ini sangat berguna dalam situasi negara saat ini. Pemerintah korup, pemberontakan terjadi lebih sering, dan bangsawan memperkuat benteng mereka dalam persiapan untuk perang habis-habisan. Dengan kemampuan ini, Ars menyadari dia juga harus bersiap dengan mengumpulkan orang-orang berbakat. Gelandangan yang sangat ahli dengan pedang, seorang budak dengan bakat sihir, dan seorang anak laki-laki pemalu yang haus akan pengetahuan, bakat seperti itu memberikan dukungan kepada Ars saat dia bertujuan untuk menciptakan wilayah yang paling kuat. Anime ini bergenre adventure dan fantasi, dengan tema isekai dan reinkarnasi. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 10. Mova Gongsu de Xiao Fan Nao. Kisah Athanasya, putri kekaisaran Obelian yang ditinggalkan, berakhir dieksekusi di tangan ayahnya sendiri. Kisah tragis ini adalah plot dari novel The Lovely Princess. Tapi sekarang, seorang wanita modern yang membaca buku itu baru saja terbangun sebagai bayi Athanasya sendiri. Dipenuhi dengan ingatan dan pengetahuannya sendiri tentang kisah yang dia jalani, ia bertekad untuk selamat dari takdirnya yang sudah ditetapkan. Bayi Athanasya memulai hidup baru ini dengan sebuah rencana, menghindari perhatian dan menimbun barang berharga untuk mendanai pelariannya. Ketika rencananya semua gagal, dia perlu memikat hati ayahnya, Kaisar Tiran, agar dia tidak dibunuhnya lagi. Anime ini bergenre komedi, fantasi, dan romance, dengan tema magic, reinkarnasi, isekai, dan balas dendam. Anime ini akan tayang pada tahun 2024. 11. Fluffy Paradise. Akitsu Midori, 27 tahun, berakhir di dunia lain setelah mati karena terlalu banyak bekerja. Ia bereinkarnasi di dunia lain, dan Tuhan memberkatinya dengan kemampuan khusus. Kemampuan ini adalah dicintai oleh makhluk non-manusia. Ia pun berkata, "Hah? Berarti manusia mungkin tidak menyukaiku, tapi semua hewan berbulu akan mencintaiku? Wah! Aku bisa memelihara harimau putih dan naga sesuka hatiku."
Setelah terlahir kembali sebagai Nema, putri bungsu dari keluarga bangsawan kelas atas, ia melakukan yang terbaik untuk kelangsungan hidup umat manusia, sambil menikmati kelembutan di dunia ini. Anime ini bergenre adventure, fantasi, dan slice of life, dengan tema isekai dan animals. Anime ini akan tayang pada bulan Januari 2024. 12. Gekai Elise. Dr. Song Ji-hyun dianggap sebagai ahli bedah Korea yang luar biasa, dikenal karena keahliannya dalam menyelamatkan pasien, apapun kondisinya. Dalam kehidupan masa lalunya sebagai Elise de Cloranche, istri kaisar yang jahat, kecemburuan dan keserakahannya telah menyebabkan kematian orang yang dicintainya dan akhirnya dia juga bunuh diri. Untuk alasan itu, dia bersumpah sekarang untuk menyelamatkan nyawa daripada mencabutnya. Setelah kecelakaan pesawat yang fatal, Elise menemukan dirinya sekali lagi di tubuh aslinya. Dengan pengetahuan sebelumnya tentang pengobatan modern, sekarang adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dia bertekad untuk berkontribusi pada kekaisaran sebagai tenaga medis dalam kehidupan ini. Tapi akankah Elise dapat menghindari pertunangannya dengan Pangeran Linden de Romanov, pria yang dicintainya hingga kematiannya sendiri? Anime ini bergenre komedi, fantasi, dan romance, dengan tema obat-obatan dan isekai. Anime ini akan tayang pada bulan Januari 2024. 13. Tensei Shitara Dainana Oji Datanode, Kimamani Majutsu Eokiwa Memasu. Pangeran Lloyd tidak selalu menjadi seorang pangeran. Pada kenyataannya, kehidupan sebelumnya adalah kehidupan yang dia ingat dengan sempurna. Dia adalah seorang penyihir, atau semacamnya. Jadi ketika dia dipaksa untuk bereinkarnasi, dia memutuskan untuk melanjutkan pembelajarannya tentang sihir. Tapi kehidupan barunya memiliki tantangan tersendiri, termasuk menjadi anak yang berusia 10 tahun. Apa yang akan dilakukan penyihir atau pangeran ketujuh ini? Anime ini bergenre adventure, fantasi, dan slice of life, dengan tema reinkarnasi, magic, dan isekai. Anime ini akan tayang pada bulan April 2024. Sekian untuk video kali ini, terima kasih telah menonton, dan saya berharap kalian menikmati video ini dan menemukan beberapa anime baru yang menarik untuk ditonton. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan update terbaru tentang anime dan konten lainnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.